Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Memang sebenarnya kalau keinginan manusia, selalu kita lebih suka menjadi tuan daripada jadi hamba. Siapa pula mau jadi hamba? Kalau bisa jadi tuan dan berkuasa pula atas hamba-hamba, inilah yang paling enak kan? Berkuasa, ada bawahan kita. Wah, itu paling didambakan oleh orang. Ada beberapa buruh di dalam satu perusahaan. Mereka ditanya, dikumpul dan ditanya siapa yang paling mereka sukai. Sudah 3 pemimpin mereka berganti-ganti. Ada satu pemimpin itu atau bosnya lah, bos lah kita katakan, saleh, beribadat. Nanti sebelum mulai kantor berdoa dulu, itu ditekankannya. Dan selalu dia mengatakan doa itu penting. Itulah satu. Yang kedua, bosnya ada sangat ramah, menyapa, ramah sekali. Kadang dia datang ke kantin bersama dan duduk bersama, ramah dia. Yang ketiga, ini memang bosnya sering kali marah-marah, tegas. Kalau terlambat bisa dimaki dan berkata kasar. Dan memang buruhnya itu ketakutan kalau dia ada di situ. Lantas ditanya, yang mana kalian lebih suka dari ketiga pimpinan itu, bos kalian itu? Dan semua mengatakan yang ketiga, yang sering marah-marah itu. Bagaimana yang saleh tak kalian sukai, yang ramah tak yang kenapa? Yang marah-marah dan tegas gini? Karena dia memperhatikan gaji kami. Sudah berapa kali dinaikkan. Yang saleh itu tak pernah, yang ramai-ramai tak pernah, begitu aja gaji-gaji kami. Wah, ini rupanya kan. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, tuan atau bos dan hamba. Pada Injil hari ini diingatkan, hendaklah pinggangmu, itu memang orang Yahudi ya, karena pakai jubah panjang, jadi mereka harus mengikat pinggang supaya bisa bekerja, dan pelita tetap bernyala supaya kapanpun datang tuannya itu mereka bisa selalu siap. Diketuk langsung diikat pinggang, nyala. Itu luar biasa. Dan hamba yang baik ini rupanya tidak mengenal lembur. Jam berapapun, kalau itulah hamba yang baik, dia akan selalu siap kalau tuannya datang. Dan yang istimewa, kalau memang katanya didapati oleh tuan itu begitu hambanya, justru tuan itu seharusnya melayani hamba itu. Pulang tadi dari pesta perkawinan, sudah jam 2 pagi diketuknya, di situ hambanya. Padahal hambanya kan belum bisa makan sebelum datang tuannya. Dan kalau memang sudah ditemui seperti itu, tuan yang baik, nah ini juga ya, dengan hamba yang baik, maka tuan itu yang akan mengikat pinggang dan melayani hamba itu. Nah, ini yang luar biasa. Dan itu terbalik untuk pemikiran orang Yahudi. Tapi itulah rupanya yang diinginkan oleh Yesus. Dan memang Yesus membuktikan bagi kita, ketika dia begitu, atau ketika kita entah bagaimanapun, karena dia begitu mencintai kita, memang dia katakan dia datang untuk melayani, walaupun dia Tuhan dan tak siapalah kita ini di hadapannya kan. Tapi ketika kita ditemui berjaga dan selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka Tuhan itu yang akan datang melayani kita. Inilah sebenarnya yang dikatakan. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, memang kita sebagai hamba lah seharusnya. Memang kita ini hamba, kalau di hadapan Tuhan kita hamba. Kadang-kadang hamba ini, itulah yang tadi, lebih suka menjadi tuan walaupun tak ada apa-apanya. Malahan seringnya kita memerintah Tuhan. Tuhan itu kita perintah.
dalam doa kan seringkali kita memerintah Tuhan. Ini Tuhan ya, saya akan ke sana kalau bisa. Ini. Bisa nanti aku lulus dari stikes. Kalau saya nanti bertugas, pastor ini kan, dan wah, diperintahnya Tuhan itu. Walaupun sudah dikatakan oleh Tuhan kan jadilah kehendaknya, tapi mana pernah kehendak kitanya yang kita inginkan kan? Karena itu mudah sekali kita marah kepada Tuhan, marah pula kepada Tuhan kan? Tak dikabulkan, gak marminggu lagi aku, gak margareja lagi aku. Enak aja, kepenting kali kita margareja. Tapi disitulah sikap manusia ketika ada sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, bukan hanya Tuhan, kita hamba ini, hamba yang tak ada artinya, menuntut kepadanya, padahal sebenarnya Tuhan mengatakan pasti akan dikabulkan, tapi kesiapan kita lah tak ada, kesiapan batin kita. Tuhan sudah lewat, tak ada kita terke, tak ada kita perhatikan kan. Tuhan menyapa, tak ada kita perhatikan. Itu masih dalam kehidupan. Kalau Tuhan tiba-tiba datang, sekarang kau mati. Sampai ke situ sebenarnya kan, karena kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi seorang hamba yang baik, siap dengan pelita, siap dengan ikat pinggang, dan kapan saja pun Tuhan itu memanggil. Jangan dulu terus memanggil mati ya, tapi memanggil untuk kita berbakti di dalam keluarga. Si ibu mendengar anaknya menangis. Kadang-kadang ada juga yang dibuat itu TikTok ya. Sudah setengah mati ya, bayinya menangis tapi dia masih tetap berhandphone. Berhandphone pula. Nah, inilah kurang ajarnya kan. Kadang-kadang juga mungkin kita bapak dan ibu sebenarnya Tuhan sudah harus kita sapa melalui anak-anak kita. Tapi kita tidak siap. Kita seperti Tuhan, bukan hamba. Disitulah mungkin kita akan ditegur oleh Tuhan. Amin.